Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Eliada Hapsari dengan NIM 2020-011066. Di sini saya akan membuat pensiun worksheet. Kita membutuhkan tabel sebagian berikut. Untuk tabelnya sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu General Journal Entries dan Memo Record. Untuk General Journal Entries, dia akan kita masukkan ke dalam buku besar. Dan untuk Memo Record, dia akan diinput ke dalam memo, namun tidak digunakan ke dalam sistem akuntansi. Untuk General Journal Entry sendiri terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom item, annual pension expense, cash, order comprehensive income gain or loss, lalu ada kolom pension asset or liability. Sedangkan untuk kolom memo record, dia terdiri dari kolom defined benefit obligation dan kolom plan asset. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan menentukan saldo awal. Saldo awalnya itu kita input ke dalam kolom plan asset dan kolom defined benefit obligation. Plan asset sendiri termasuk ke dalam aset perusahaan, sedangkan defined benefit obligation itu termasuk ke dalam kewajiban perusahaan. Makanya kita berikan tanda kurung di sini. Lalu saldo awal juga kita input ke dalam pensiun asset or liability. Jadi di sini saldonya kita berikan tanda kurung karena dia saldonya ada di kredit. Selanjutnya yaitu ada service cost dan interest expense. Untuk service cost dan interest expense sendiri, saldo normalnya itu berada pada kolom debit. Jadi dia pas bertambah kita masukkan ke dalam kolom annual pension expense, dan ketika berkurang kita masukkan ke dalam kolom defined benefit obligation. Sedangkan untuk interest revenue sendiri, dia memiliki saldo normal di kredit. Makanya ketika bertambah kita masukkan ke dalam kolom plan asset, dan ketika berkurang kita masukkan ke dalam kolom annual pension expense. Selanjutnya, untuk menghitung interest expense, kita membutuhkan rumus bagian berikut, yaitu defined benefit obligation dikalikan dengan discount rate. Lalu untuk interest revenue, kita mengalihkan plan asset dan dikalikan dengan discount rate. Selanjutnya yaitu contribution. Contribution bertambah pada kolom plan asset dan berkurang pada kolom cash. Untuk benefit sendiri, dia sebenarnya tidak memiliki journal entry karena sudah dibayarkan oleh pihak lain atau pengelola dana pensiun. Jadi kewajiban perusahaan berkurang. Makanya dia dimasukkan ke dalam kolom plan asset dan kolom defined benefit obligation. Di sini tidak kita berikan tanda kurung karena kewajibannya sudah berkurang. Selanjutnya, kita perlu menjumlahkan setiap akun ini pada kolom journal entry. Jadi kita menjumlahkan kolom annual pension expense, lalu kolom cash, lalu kolom defined benefit obligation, dan kolom plan asset. Lalu untuk mencari net asset or liability, kita perlu mengkalkulasikan antara plan asset dan defined benefit obligation. Untuk menghitung pensiun aset or liability, kita akan mengkalkulasikan net asset pada awal tahun dan akhir tahun. Selanjutnya, kita perlu membuat journal entry, yaitu terdiri dari akun pensiun expense yang saldonya ada di debit, lalu pensiun aset liability yang saldonya di kredit, dan cash yang saldonya juga ada di kredit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.